Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pasca wafatnya Kipati Geni oleh pukulan beracun bara neraka, Andika memutuskan menyelidiki awal mula semua kemelut ini mulai terjadi. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Andika menarik napas dan membuangnya perlahan. Kalau alasan menanyakan tentang peristiwa itu diceritakannya, maka mau tak mau harus pula diceritakan tentang tindakan Ratu Racun yang menghebohkan belakangan ini. Hal itu tentu akan memancing rasa ingin tahu Ki Manik Angkeran lebih dalam. Sesepuh desa itu pasti akan menanyakan siapa diri Andika sebenarnya. Bahkan bisa jadi akan ikut campur dalam persoalan yang mengundang maut itu. Padahal Andika tak mau jati diri sesungguhnya diketahui lelaki itu. Dia tak mau kedatangannya malah mengusik kegembiraan penduduk desa. Kalau mereka tahu pendekar selebor yang menghebohkan belakangan ini ada di sini. Apa itu perlu, Ki? Tanya Andika kembali. Tampaknya begitu, Andika. Sebab aku tak mau lancang memberi keterangan kalau tidak benar-benar yakin tujuan baik orang yang bertanya. Lanjut Ki Manik Angkeran tegas berwibawa. Sekali lagi Andika mengalah napas. Baiklah Ki, kalau itu memang syarat yang harus kulaksanakan untuk dapat keterangan darimu, desah Andika. Andika pun mulai bercerita kenapa dia menginginkan keterangan itu, termasuk bercerita singkat bagaimana keterlibatannya dalam perselisihan dengan Ratu Racun. Kalau begitu, kau tentu seorang pendekar, tanya Ki Manik Angkeran yakin. Belum juga Andika menjawab. Kalau boleh ku tahu, siapa julukanmu? Akhirnya, yang dikhawatirkan Andika pun terjadi. Hanya julukan kosong Ki. Orang-orang sering meledekku dengan memanggil pendekar selebor. Tutur Andika terpaksa merendah. Suaranya sengaja dibuat selemah mungkin agar tidak ada orang lain yang mendengar. Mendengar ucapan Andika, lelaki berwibawa itu tampak mengangkat alis putihnya tinggi-tinggi. Matanya seketika agak membesar, tanda keterkejutannya. Astaga, jadi kau ini yang berjuluk pendekar selebor, seru laki-laki tua itu agak keras. Sungguh suatu kehormatan bagi desa ini, karena dikunjungi pendekar besar macam kau. Andika hanya bisa menunduk mendengar pujian sesepuh desa itu. Kalau begitu, biar kami membuat acara penyambutan untuk Tuan Pendekar, kata Ki Manik Angkeran seraya berdiri. Tunggu Ki, cegah Andika. Tak perlu acara seperti itu. Lagi pula, aku tak ingin mengganggu kegembiraan penduduk. Aku akan senang kalau kau menceritakan tentang kejadian 18 tahun lalu itu. Ki Manik Angkeran mengangguk-angguk, kagum pada kerendahan hati pendekar muda di hadapannya. Baiklah kalau begitu, desa orang tua itu, lalu duduk kembali di kursinya.
18 tahun yang lalu, baru saja Ki Manik Angkeran memulai ceritanya. Tiba-tiba, terdengar pekikan panjang, seperti hendak merobek gendang telinga. Asalnya dari keramaian di tengah alun-alun. Tentu saja jeritan itu mengejutkan Pendekar Slebor dan Ki Manik Angkeran. Maka keduanya saling pandang sesaat, seakan tak yakin dengan pendengaran masing-masing. Kembali terdengar pekikan lebih menyayat. Kali ini, Andika tak menunggu lebih lama. Seketika tubuhnya digenjot secepat mungkin, lalu melesat ke arah jeritan bagai anak panah lepas dari busur. Begitu pula Ki Manik Angkeran. Dengan ringan, sesepuh desa itu berlari di belakang Andika. Sebagai seorang yang dipercaya penduduk, sudah tentu Ki Manik Angkeran memiliki kepandaian yang dapat diandalkan. Namun sebelum benar-benar sampai di tempat kejadian, Manik Angkeran, kalau kau tuh segera keluar, akan kuhabisi satu demi satu wargamu. Terdengar teriakan amarah dari seseorang sehingga membuat Ki Manik Angkeran terkejut. Tapi hal itu tidak membuatnya berhenti berlari. Disadari sepenuhnya kalau tanggung jawabnya selaku seorang sesepuh desa Wadaswetan akan diuji. Hal itu bisa dipastikan dari seruan yang baru saja didengarnya. Ancaman orang itu tampaknya bukan main-main. Dua teriakan tadi mungkin sebagai peringatan awal bagi Ki Manik Angkeran. Dia yakin dua nyawa warganya telah terengut. Kalau tidak segera tiba di tempat kejadian, nyawa ketiga mungkin akan segera melayang. Makanya larinya kian dipercepat. Begitu tiba di tempat kericuhan, Andika dan Ki Manik Angkeran melihat seorang wanita berpakaian hitam-hitam sedang berdiri angkuh di tengah alun-alun. Sementara, dua mayat warga desa tergeletak tepat di sisi kakinya. Dan Andika mengenalnya sebagai Ratu Racun yang sempat bentrok dengannya beberapa waktu lalu. Sementara warga desa yang semula berkumpul gembira di alun-alun kini telah pergi dalam keadaan kalang kabut. Meski begitu, masih banyak juga yang bernyali cukup besar. Mereka berkerumun di sekitar pinggiran alun-alun untuk menyaksikan kejadian selanjutnya. Ada apa ini? Seru Ki Manik Angkeran lantang. Sekitar 15 tombak dari Ratu Racun, Ki Manik Angkeran berdiri gagah. Sementara Andika tidak terlihat di dekatnya. Kemana dia? Di lain sudut, kepala desa Wadaswetan yang baru pun telah tiba pula. Namanya Anom Wijaya. Perawakannya agak gemuk dan pendek. Usianya sekitar 48 tahun. Matanya besar, berhidung mancung, dan bibirnya dihiasi kumis tipis. Seperti juga Ki Manik Angkeran, rambutnya ditutupi belangkon lurik. Pakaiannya pun kembang-kembang yang dipadu kain lurik sebatas betis. Segera saja Ki Anom Wijaya menghampiri Ki Manik Angkeran. Ada apa Ki Manik? Tanya kepala desa yang baru ini. Aku pun baru saja menanyakan hal itu padanya. Tapi tampaknya dia belum mau menjawab pertanyaanku. Jawab Ki Manik Angkeran, saya menoleh sesaat pada kepala desa ini. Setelah itu, mata laki-laki tua ini kembali tertuju pada wanita berpakaian hitam-hitam serta bercadar merah tembus pandang. Apa kepentinganmu sebenarnya sehingga begitu tega menghabisi warga kami nih sanak? Tanya Ki Anom Wijaya dengan suara dibuat serama mungkin. Padahal dalam dada amarahnya demikian meletup-letup. Kau tak ada urusan denganku Kisanak, saut Ratu Racun sinis. Aku hanya ingin berurusan dengan Ki Manik Angkeran. Ki Anom Wijaya menoleh pada Ki Manik Angkeran, seperti ingin meminta pertimbangan sesepuh desa itu.
Apa keperluanmu denganku, Nisanak? Tanya Ki Manik Angkeran. Tidak banyak. Aku hanya ingin menghabisimu. Ki Anom Wijaya cukup terkesiap mendengar jawaban lancang wanita yang mengacau desanya itu. Tapi lain lagi bagi Ki Manik Angkeran. Seraya melangkah lebih dekat pada Ratu Racun, dia terus menatap penuh ketenangan. Kenapa kau hendak menghabisiku? Apa aku pernah berbuat salah padamu? Tanya Ki Manik Angkeran. Tak perlu menanyakan kesalahanmu, Manik Angkeran. Coba diingat-ingat lagi. Maka kau akan tahu kalau kau punya sangkutan dengan seseorang, saut Ratu Racun. Ki Manik Angkeran mengenyitkan dahi. Sama sekali tak dipahami maksud wanita di depannya. Apa kau bisa lebih jelas menerangkan padaku? Ungkit sesepuh desa ini meminta kejelasan. Tak perlu. Yang pasti, kau harus menyerahkan nyawamu padaku malam ini juga. Bagaimana nasib Ki Manik Angkeran selanjutnya? Akankah terjadi antara dirinya dengan Ratu Racun pertempuran? Dan kemanakah Andika pergi? Temukan jawabannya itu semua hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.